Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk beraktivitas hari ini. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari sistem klasifikasi 5 kingdom. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat memahami sistem klasifikasi, dapat menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup menggunakan kunci dikotom. Pada tahun 1969, seorang ilmuwan mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Whittaker membagi kelompok makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Animalia. Kelima kingdom tersebut diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari setiap organisme-organisme yang menyusunnya. Kingdom Monera adalah makhluk hidup yang paling sederhana dengan ciri-ciri tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu atau uniseluler, bereproduksi dengan membelah diri, dan ada di sekitar kita. Makhluk hidup yang termasuk Kingdom Monera yaitu bakteri dan ganggang hijau biru. Bakteri hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibedakan menjadi bakteri bentuk batang atau basil. Contohnya pada bakteri pengikat nitrogen dan bakteri penyebab penyakit tipus. Bakteri bentuk bola atau kokus, contohnya pada bakteri penyebab penyakit radang paru-paru. Dan berbentuk spiral atau spirilum, contohnya pada bakteri penyebab penyakit kolera. Nah, dari ketiga bentuk ini, itu dibagi lagi menjadi beberapa macam seperti yang terlihat pada gambar. Ganggang hijau biru banyak dijumpai di tempat-tempat lembab, misalnya di atas tanah, batu, sawah, dan yang lain-lain. Umumnya hidup di perairan dan merupakan plankton yang menjadi makanan bagi ikan dan udang. Memiliki pigmen warna dan dapat menghasilkan makanan sendiri atau autotrof. Ganggang hijau biru dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan jumlah selnya, yaitu ada uniseluler, Chrococcus, biasanya hidup di dasar kolam. Lalu ada Gloeocapsa, hidup di permukaan batu yang basah. Nah, inilah yang menyebabkan batu menjadi licin. Sedangkan multiseluler itu ada Polycystis, lalu Oscillatoria, Nostoc, dan Anabaena. Anabaena contohnya yaitu Azolla pinnata, merupakan ganggang biru yang dapat mengikat nitrogen. Lalu ada Arthospira yang dijadikan suplemen makanan berprotein tinggi, atau merek yang kita kenal yaitu Spirulina. Jenis organisme yang menjadi anggota dari Kingdom Protista biasanya tersusun atas satu sel atau banyak sel. Mempunyai inti sel. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Protozoa mempunyai ciri-ciri bersel satu, bergerak menggunakan kaki semu, bulu cambuk atau rambut getar. Hidupnya bebas di tempat-tempat berair, berkembang biak dengan membelah diri. Berdasarkan alat gerak, protozoa dibagi menjadi 4, yaitu Rhizopoda yang bergerak dengan kaki semu atau Pseudopodia,
Flagellata bergerak dengan bulu cambuk atau flagel, Ciliata bergerak dengan bulu getar atau cilia, dan sporozoa yang tidak memiliki alat gerak tetapi berkembang biak dengan membentuk spora. Contohnya pada Plasmodium sp yang menyebabkan penyakit malaria. Protista yang mirip dengan tumbuhan, ciri-cirinya yaitu ada yang bersel satu dan ada yang mempunyai banyak sel. Membentuk koloni atau berkelompok, mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis, berkembang biak dengan membelah diri, spora atau secara kawin dengan konjugasi. Berdasarkan zat warna yang dikandungnya, ganggang dikelompokkan menjadi beberapa filum, yaitu pertama, Eugleonophyta, dapat dijumpai di air tawar, misalnya sawah. Chlorophyta memiliki pigmen warna hijau. Rhizophyta memiliki pigmen warna keemasan. Phaeophyta memiliki pigmen warna coklat dan Rhodophyta memiliki pigmen merah. Semua macam-macam jamur kecuali jamur lendir dan jamur air termasuk ke dalam kingdom fungi. Memiliki membran inti, dinding sel yang terbuat dari kitin, dan ada yang seluler dan multiseluler. Tubuh jamur tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium, dan tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Berdasarkan cara reproduksinya dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Zygomycotina yang berkembang biak dengan zigospora, contohnya pada jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Lalu ada Ascomycotina yang berkembang biak dengan ascospora, contohnya pada ragi untuk pembuatan roti dan minuman beralkohol. Basidiomycotina yang berkembang biak dengan basidiospora, contohnya jamur merang atau Volvariella volvacea. Dan yang terakhir yaitu Deuteromycotina yang belum diketahui alat perkembangbiakannya, contohnya jamur Malassezia furfur atau jamur panu. Nah, sekian pembahasan materi kali ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari dari sumber media yang ada. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.